Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis Xavier Klotz. Untuk yang pertama, perkembangan dunia fashion di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah pesat. Tren fashion mulai dari pakaian yang dikenakan sehari-hari sampai dengan aksesoris yang dapat memperindah penampilan dari semua kalangan. Salah satu fashion yang dibutuhkan adalah tas. Xavier merupakan salah satu bisnis di bidang fashion yang berfokus pada produk clothes. Kashmir dan Jafar menjelaskan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendetail tentang sebuah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Hal ini berguna untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Xavier merupakan suatu bisnis bidang fashion yang terfokus pada produk clothes. Untuk pilihan warna sendiri, dari produk ini kami menyediakan hitam, coklat muda. Untuk harga, kami bandrol dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000 disesuaikan dengan desain dan warnanya. Untuk kemasan, kami akan membuat desain packaging dengan eksklusif. Kemudian untuk bahannya, kami memilih bahan dari kulit sintetis yang berkualitas premium. Untuk keunggulan sendiri dilengkapi dengan informasi tentang cara perawatan produk, beberapa kantung minimalis. Kemudian untuk tampilan, kami akan mendesainnya dengan simpel dan elegan. Untuk logonya akan kami buat dengan simpel dan elegan. Kemudian untuk kombinasi warna dari logo tersebut adalah warna kuning, emas. Ada warna kuning emas berarti kemewahan. Untuk kombinasi warna selanjutnya yakni ada warna hitam yang berarti meskipun tas clothes Xavier ini dibuat sesimpel mungkin tetapi tetap terkesan elegan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek pasar usaha. Untuk yang pertama, analisis pasar, di mana market size yang cukup luas dan menawarkan kualitas dengan baik, dengan bahan kulit sintetis premium dengan harga yang terjangkau, namun kualitas tidak kalah dengan kompetitor lainnya. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, di mana ketertarikan konsumen dengan harga yang terjangkau, adanya diskon atau voucher, serta keramahan merespon kritik dan saran konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri ada 3, yaitu segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar terbagi menjadi 3, yaitu segmen geografis, segmen demografis, serta segmen psikografis. Segmen geografis sendiri, sasaran utamanya untuk pemasaran produk ini adalah daerah perkotaan, karena sangat dimungkinkan dengan adanya pengoptimalan berbagai platform marketplace dan juga media online lainnya. Yang kedua, segmen demografis, di mana produk ini berada pada segmen fashion yang fokus terhadap jenis tas clothes dengan sasaran pengguna adalah para remaja pencinta fashion dengan kelas ekonomi mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, segmen psikografis, untuk sifat konsumerisme dan rasa cepat bosan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendomplang penjualan dengan melakukan inovasi untuk membuat desain produk yang up to date untuk menarik minat dari konsumen tersebut. Yang kedua tadi, target pasar. Untuk target pasar dari kami yaitu kalangan remaja yang meliputi pelajar, mahasiswa, dan pecinta kemajuan fashion. Yang ketiga, positioning, di mana produk ini dipasarkan secara online melalui media Instagram, Facebook, Shopee, dan lainnya. Untuk Xavier dipasarkan dengan packaging eksklusif bagi para konsumen agar terlihat mewah, yang akan memberikan daya tarik serta dilengkapi dengan informasi tentang bagaimana cara perawatan produk itu sendiri. Yang
Yang selanjutnya ada peramalan, permintaan, dan penawaran. Untuk model tas yang selalu mengalami perubahan ini, permintaan tas jenis clothes akan mengalami peningkatan, sehingga keunggulan produk yang dimiliki tentu akan meningkatkan jumlah permintaan. Produk akan terus dibuat untuk setiap harinya dengan jumlah tertentu dan tidak lagi made by order. Strategi bauran pemasaran. Untuk memanfaatkan market size yang luas, maka produk ini mengoptimalkan adanya marketing mix, yang mana di dalamnya terdapat unsur produk, price, place, dan promotion, atau yang biasa disebut dengan 4P. Mengenai strategi bauran pemasaran, kami menggunakan marketing mix atau 4P, di mana mencakup produk, price, place, and promotion. Untuk produk sendiri, kami memperkenalkan tas clothes dengan merek Sapphire, berbahan kulit sintetis dengan pilihan warna hitam, coklat, dan coklat muda. Mengenai price, kami menjual dengan harga mulai dari 100.000 hingga 150.000, menyesuaikan dengan desain dan warna. Untuk place, kami mengoptimalkan adanya platform marketplace dan media online lainnya sebelum nantinya dapat mendirikan toko secara fisik. Yang terakhir yaitu promotion. Pada awalnya pengenalan produk, promosi difokuskan melalui media online dengan memanfaatkan platform marketplace serta sosial media. Untuk selanjutnya, analisis SWOT. Dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan produk ini, identifikasi terhadap strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, serta threat, ancaman, penting untuk dilakukan guna mengetahui kapasitas produksi perusahaan pesaing dan apakah pesaing tersebut merencanakan untuk mengisi peluang yang masih ada. Dalam analisis SWOT, yang pertama, strength, berupa penawaran harga rendah, penawaran asuransi 1 tahun, packaging yang dilengkapi QR code, berisi aturan perawatan, serta desain packaging eksklusif sehingga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan clothes. Yang kedua ada weakness, di mana sulitnya mencari vendor bahan kulit sintetis dengan harga yang sesuai. Untuk mengatasinya, kami melakukan pengenalan produk Sapphire ini. Kami mulai dengan menjual barang dari pihak pertama atau sistem reseller. Yang ketiga, opportunities, di mana adanya bonus demografi yang tinggi, rasa cepat bosan, serta sifat konsumerisme masyarakat terhadap fashion kami pandang sebagai peluang tersendiri untuk produk ini dapat berkembang. Yang terakhir, threat, kompetitor yang hadir dengan inovasi-inovasi baru, maraknya toko offline maupun online, adanya kemungkinan pembeli tidak kembali membeli karena bahan kulit sintetis yang kurang diminati. Selanjutnya, keunggulan pesaing. Untuk dapat survive dari banyak kompetitor yang ada, kami memiliki 2 strategi keunggulan. Yang pertama, strategi diferensiasi serta strategi keunggulan gaya rendah. Keunggulan pesaing, strategi diferensiasi, penawaran atas beberapa inovasi, memiliki banyak kantong yang akan memudahkan para konsumen membawa banyak barang bawaan. Desain produk yang ditawarkan beda dari yang lain, sehingga pihak kompetitor akan lebih sulit untuk meniru desain produk yang kami tawarkan. Packaging yang dilengkapi QR code, berisi aturan perawatan, dan desain packaging eksklusif sehingga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan kulit. Strategi keunggulan biaya rendah. Keunggulan biaya rendah di mana produk yang ditawarkan memiliki harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk serupa dan bahan yang sama. Analisis aspek teknik operasional usaha. Penentuan lokasi. Dusun Kebon Temu, Desa Ngelongko, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pertimbangan tersedia cukup banyak tenaga kerja dan lokasinya strategis. Tata letak. Perencanaan tata letak mesin atau fasilitas produk yang digunakan adalah bentuk layout garis, bertujuan untuk meminimalisir ruangan produksi dan juga agar mudah untuk mengawasi proses produksi tas clothes Sapphire. Teknologi. Selain diterapkan pada proses pemasaran, juga kami terapkan dalam layanan konsumen. Setiap unit produk clothes disertai dengan adanya QR code yang berisi mengenai informasi produk maupun perawatan produk.
Selanjutnya yaitu analisis manajemen dan organisasi, di mana aspek manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sendiri digunakan untuk menentukan target dengan melihat kondisi dan selera masyarakat, serta mengembangkan inovasi dan kreativitas mulai dari pelayanan, marketing, hingga value produk. Yang kedua yaitu organizing, di mana bisnis task cluster Xavier memiliki 5 sumber daya manusia, yaitu General Manager, Divisi Pemasaran, Divisi Teknik dan Teknologi, Divisi Personalia, dan Divisi Keuangan. Untuk controlling, merupakan proses controlling dalam manajemen bisnis ini dilakukan untuk menunjang pengembangan produk. Tujuannya, dengan adanya proses controlling, mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses berjalannya produksi tas Xavier. Untuk aspek organisasi, di awal pendirian bisnis ini, pembagian kerja didasarkan pada passion dari masing-masing anggota, yang kemudian perkembangannya mengikuti pertumbuhan dari bisnis ini di kemudian hari. Untuk pendanaan, sumber dan penggunaan dana, kita menggunakan dana pribadi dan juga dana investor. Untuk kebutuhan dana investasi awal, kami yaitu sebesar 350 juta. Ini yaitu laporan laba rugi tahun 2021 sampai 2024. Untuk tahun 2021 pendapatan yaitu 198 juta, biaya operasi 89 juta, laba kotor 109 juta, biaya penyusutan aset tetap 7 juta, laba sebelum pajak 102 juta, untuk pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak yaitu 102 juta. Untuk tahun 2022, pendapatannya yaitu 207 juta, biaya operasional 96 juta 500, laba kotor 110 juta 500, biaya penyusutan aset tetap 7 juta, laba sebelum pajak yaitu 103 juta 500 ribu, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak sebesar 103 juta 500. Tahun 2023, pendapatan kami yaitu 226 juta, biaya operasional 90 juta 400, laba kotor 135 juta 600, biaya penyusutan aset tetap sebesar 7 juta, laba sebelum pajak 128 juta 600, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak yaitu 128 juta 600. Untuk tahun 2024, pendapatan kami sebesar 249 juta, biaya operasional sebesar 98 juta 600, laba kotor sebesar 150 juta 400, biaya penyusutan aset tetap sebesar 7 juta, laba sebelum pajak 143 juta 400, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak 143 juta 400. Selanjutnya, untuk perhitungan cash flow pada tahun 2021 sampai 2024, di mana perhitungan 2021 earning after tax sejumlah 102 juta, depresiasi sebesar 87 juta 500 ribu, untuk cash flow 189 juta 500 ribu. Pada tahun 2022, earning after tax sebesar 103 juta 500 ribu, untuk depresiasi 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 191 juta. Pada tahun 2023, earning after tax didapatkan sebesar 128 juta 600 ribu, untuk depresiasi sendiri 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 216 juta 100 ribu. Yang terakhir, pada tahun 2024, earning after tax didapatkan sebesar 143 juta 400 ribu, dan depresiasi 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 230 juta 900 ribu. Selanjutnya, biaya modal di sini didasarkan pada tingkat keuntungan.
57%, sedangkan keuntungan sebesar 43% dari modal tersebut. Untuk selanjutnya, analisis kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk selanjutnya yaitu analisa kelayakan bisnis. Di sini terdapat perhitungan net present value, di mana perhitungan tersebut diambil dari total proses setiap tahunnya. Di tahun 2021 terdapat hasil proses sebesar 189.500.000 yang akan dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan hasil 0,69 sekian, dan total present value bersihnya sebesar Rp132.517.482. Tahun selanjutnya yaitu 2022 dengan total proses sebesar 191 juta dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan total sebesar 0,48 sekian, dan hasil present value bersih sebesar Rp93.403.100. Untuk tahun 2023 total proses sebesar Rp216.100.000 dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan hasil 0,34 sekian, dan total present value bersihnya sebesar Rp73.900.377. Dan tahun terakhir yaitu 2024 dengan total proses sebesar Rp230.900.000 dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan hasil 0,23%, dan total present value bersihnya sebesar Rp5.217.887. Di sini present value bersihnya di total sebesar Rp355.038.846 dengan net investment sebesar 350 juta yang akan dikurangi dengan total net present value sebesar Rp5.038.846. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan karena net present value lebih dari 0. Untuk perhitungan profitabilitas indeks, di sini menggunakan rumus profitabilitas indeks sama dengan present value proses per present value investasi, yaitu Rp355.038.846 per 350 juta dengan total 1,0144. Jadi usaha Sapphire Clutch ini layak untuk dijalankan karena profitabilitas indeks tersebut mendapatkan hasil 1,01144 lebih dari 1. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan payback period. Investasi dari usaha ini sebesar 350 juta, di mana pada tahun 2021 pendapatan yang diperoleh yakni sebesar 189.500.000 sehingga hasil pengurangan dari 350 juta dikurangkan dengan 189.500.000 yakni mendapatkan hasil sebesar 160.500.000. Kemudian hasil dari pengurangan ini dibagi dengan 191 juta dikalikan 12 dan hasilnya yakni 10,683. Jadi payback period dari usaha ini adalah 1 tahun 11 bulan. Perhitungan IRR. Sebelum menghitung IRR, maka akan dihitung PV bersihnya. Cara menghitung PV bersihnya itu proses dikalikan DF. Nah, untuk DF-nya sendiri ada dua, yaitu 43% dan 53%. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya yang pertama 2021 yaitu proses 189.500.000 dikalikan 0,699300699, PV bersihnya 132.517.482. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama seperti perhitungan tersebut. Berikut ini cara perhitungan IRR. IRR sama dengan DFP
plus PVP dibagi PVP dikurangi PVN dikalikan DFN dikurangi DVP sama dengan 43 plus 5.038.846 dibagi 5.038.846 dikurangi negatif 42.078.217 dikali 53 dikurangi 43 sama dengan 43,1%. Diperoleh IRR sebesar 43,1%. Di mana nilai IRR lebih besar dari bunga yang diisyaratkan, maka invest dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek ekonomi dan sosial. Untuk analisis aspek ekonomi yang pertama yaitu memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, menggunakan sumber daya lokal, menumbuhkan industri lain di sekitarnya, menghemat devisa, dan juga menambah pendapatan nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Yang pertama, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan, seseorang bisa saja sangat menginginkan fashion tas, dan mereka akan berupaya untuk mendapatkan fashion tas tersebut dengan kualitas yang bagus. Seringkali, mereka tidak menghiraukan biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan tas tersebut. Untuk yang kedua yaitu perubahan dalam masyarakat pluralistik. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan bisnis ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar, seperti membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan mutu hidup, memberikan tren positif, dan berpengaruh positif kepada masyarakat. Analisis aspek lingkungan hidup. Ada 3. Yang pertama, awal berdiri, berbasis online atau reseller sehingga belum ada dampak bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, berkembang, memproduksi barang sendiri dan tentunya akan menggunakan mesin jahit. Yang ketiga, sisa bahan, mengelola sisa bahan baku tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Contohnya diolah menjadi taplak meja yang terbuat dari kain perca sisa bahan baku tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.